Baik, selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma malam ini di hari Senin tanggal 10 Oktober 2022. Di malam ini kita memasuki pembelajaran bab 5 part ke-5. Sebelum kita memulai kelas, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Boleh dipimpin oleh Ko Hartono untuk membacakan nama Karapata. Iya, mohon izin Romo. Romo Ramani, kalian Amita sekalian, sebelum memulai kelas, marilah kita memberikan penghormatan kepada Ti Ratana dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namassami Supatikpano bhagavato sawaka sanggo sanggang nakmani Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian Cik Rusi. Terima kasih Ko Hartono. Sebelum kita memulai pembelajaran, semoga semua yang hadir dalam kelas malam hari ini selalu sehat dan berbahagia selalu. Sadu. Selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Ya, terima kasih Cilusi, teman-teman sedama sekalian. Selamat malam. Sebelum kita berbincang dhamma, mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, Sukihotu semuanya, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini tanggal 10 Oktober pas peringat Capgo ya, Uposatha. Dan hari ini pula lah 2600 tahun yang lalu Sang Buddha turun dari surga Tawatimsa untuk selesai membabarkan Dhamma, Abhidhamma khususnya ya. Dan di hari ini dikenal sebagai Hari Abhidhamma oleh masyarakat di Myanmar. Pembelajaran Abhidhamma ini saya dedikasikan buat teman-teman yang sedang sakit, terutama buat kalian Amita kita Cimulyati yang sekarang sedang terbaring sakit. Semoga kekuatan karma baik Cimul bisa segera sembuh ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard teman-teman. Kita sudah belajar 31 alam kehidupan kemarin ya teman-teman ya. Kita juga sudah belajar terkait dengan ada 12 Pugala. Pugala itu makhluk ya. Yang pertama ada, nanti dilihat ya teman-teman, ada yang namanya Dugati Ahetuka Pugala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang pertama adalah Dugati Ahetuka Pugala. Dugati itu menderita ya, Ahetuka tanpa akar. Pugala itu adalah makhluk. Jenis makhluk Dugati Ahetuka Pugala ini berarti adalah makhluk yang lahirnya di alam 4 alam apaya. 4 alam yang menyedihkan. Apa saja? Ada neraka, ada tiracana, ada peta, dan ada asura. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah Sugati Ahetuka Pugala. Siapa ini Sugati Ahetuka Pugala? Adalah manusia cacat sejak dalam kandungan atau dewa rendah. Dewa rendah ini di sini adalah siapa? Makhluk yang tinggal di Catu Maharajika.
Gitu ya. 1 Maharajika. Lalu ada yang namanya Dwi Hetuka. Pugala. Siapa Dwi Hetuka Pugala ini? Alam manusia plus 6 alam dewa. Ya. Lalu ada Tihetuka Pugala. Ini yang lahir di 6 alam manusia, 6 alam dewa plus 16 rupa, 4 alam arupa. Ya. Lalu ada yang namanya tingkat kesucian nih. Lokutara, yaitu siapa? Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami, ya, Maga, Sakadagami Pala, Anagami, Maga, Anagami Pala, lalu ada Arahata Maga, Arahata Pala. Ya, teman-teman sekalian di sini. Nah, Sotapati itu tinggal di mana? Sama, hampir sama ya. Sotapati itu alam manusia, ada 6 alam dewa. Oh, tapi minus di sini nanti, yang Maga itu minus 3 aja. Hanya 3. Ya. Tapi yang ini semuanya ada lengkap. Ya, manusia dan segala macam. Nah, untuk itu kita lihatnya di sini. Ini kan kalau kita nulis begini kan agak susah. Untung Korudi dengan baik sudah menjelaskan kepada kita ada program beliau. Programnya ada di ini program terbaru beliau, nanti belum sempurna, nanti apa ya, bab 9 ya. Di 31 alam kehidupan ini juga nanti akan lihat. Nah, jadi kalau kita bilang ini adalah, kalau kita klik semua, all ya, select semua adalah, ini 1111 itu artinya adalah untuk yang Dugati Ahetuka Pugala. Ya. Yang ini ada 11 alam manusia, berarti 11-nya adalah dari Sugati sampai ke Arahata. Ini sama. Sugati sampai ke Arahata. Tapi yang ini 10. 10 adalah makhluk yang lahir di Dwihetuka sampai ke Arahata. Kalau kita bicara one by one-nya adalah segini tuh. Dia jumlahnya 10 karena dari makhluk Dwihetuka, Cihetuka sampai ke Arahata. Sama, ini kan semuanya 10. Kalau kita lihat semua ini kan 10, 10, 10, 10. Gitu ya. Nah, kalau kita total semuanya adalah ini 200 Pugala. Dari jenisnya ada 12 Pugala, tapi total semua makhluknya ada 214 Pugala. Di alam Newasanya Nasanya Tanah ada 8 Pugala. Di alam Akincanan Cayatana ada 8 Pugala. Winan Cayatana 8 Pugala. Akasanan Cayatana 8 Pugala. 8 Pugala itu apa saja, Romo? Kita klik aja ininya. 8 Pugala itu berarti si Tehetuka Putujana, Sotapati Magat Palata, Sakadagami Magata, Sakadagami Palata, Anagami Magata, Anagami Palata, Arahata Magata, dan Arahata Palata. 1 yang warna ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti 8 nih. Kalau kita select all, maka semuanya 8 nih. Jadi 8 kita tahu siapa saja. Ya. Kenapa yang sudah wasa ini, Awiha Atapa Sudasa Sudasya Kanita ini cuma 3 Pugala saja, karena makhluknya hanya siapa? Hanya ada Anagami Palata, Arahata Magata, dan Arahata Palata. Gitu ya. Di sini sama semua 3 nih. 3, 3, 3. Ya. Nah, program Korudi mungkin enggak menjelaskan usianya secara detail. Nanti mungkin usianya muncul di sini nih. Nah, ya, usia di sini.
Nah, sekarang kita akan memahami, akan melihat usia-usia ini, kok usia ini bisa, kok taunya dari mana? Kenapa usianya bisa seperti itu? Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan lihat ini, berarti ini yang Pugala ini telah selesai ya. Saya menganggap yang Pugala ini telah selesai. Jadi teman-teman nanti teman-teman akan melihatnya sampai di situ ya. Tapi nanti kita berbicara umur. Berapa sih usia rata-rata? Nanti kita lihat ya. Karena nanti baru kita bicara umur. Umurnya batas usianya. Kita lihat ya batas usianya ya. Kalau kita lihat batas usianya Niraya itu tidak terbatas. Tiracana tidak terbatas, peta bumi tidak terbatas, Asurakaya tidak terbatas. Tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Teman-teman sekalian, kenapa tidak terbatas? Karena kita tahu bahwa mereka yang lahir di sini tanpa kebahagiaan dan kehidupannya setelah meninggal, karena dia punya tadaramananya, mengingatnya terus penderitaan terus, ya dia akan melekat dengan penderitaan itu dan lahir lagi. Makanya kalau kita berbicara di agama Buddha, untuk Niraya, Tiracana, Peta, dan Asurakaya ini adalah empat alam yang menjadi rumah sejati kita. Rumah sejati kita itu adalah 4 alam menyedihkan atau 4 bumi yang tanpa kebahagiaan. Ya. Karena ini disebabkan oleh apa? Karena disebabkan oleh kesadaran kelahiran Patisandi atau kelahiran kembali pada saat masuk ke dalam 4 bumi ini. Kenapa bisa begitu? Karena ada kekuatan yang namanya loba, dosa, moha, ya. Nah, di hari kehidupan biasanya setelah menjelang kematian, orang yang lahir di sini akan mengingat apa yang sudah dilakukannya setiap saat. Kalau dia seekor sapi, maka dia akan terus melihatnya seperti kayak melihat rumput. Jadi ketika lahirnya di situ lagi, maka tidak akan keluar dari alam yang menyedihkan tersebut dengan mudah, ya. Jadi tapi nanti kalau supaya keluar gimana Romo? Di akhir kehidupannya biasanya akan muncul kesadaran kematian yang memotong kehidupan, yang mengakibat makhluk tersebut bisa terbebas dari 4 alam menyedihkan. Jadi kalau nggak ada kama yang memotong menjelang akhir masa kehidupannya, maka dia akan terus lahir lagi di alam 4 yang menyedihkan. Makanya Sang Buddha mengatakan 4 alam menyedihkan ini sebagai rumah sejati kita. Jadi lahir sebagai manusia itu susah loh. Ya, jangan disia-siakan karena Buddha sudah mengatakan Kico manusia patilabo, kicang macana ciwitang gitu ya. Nah, kita selesai sampai di situ. Lalu kita lihat sekarang. Selanjutnya kita lihat nih, supaya kita bisa lahir jadi alam manusia, ya. Kita lahir di alam manusia, alam Catumarajika, Tawatimsa. Jadi teman-teman sebelum saya coba risetin dulu. Ini teman-teman untuk lahir di neraka dengan kekuatan yang namanya kebencian. Di Tiracana, kebodohan. Di Peta dan Asurakaya adalah kekuatan loba, keserakahan. Tapi untuk lahir di alam manusia, Catumaharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati, teman-teman harus mendapatkan atau melakukan perbuatan baik yang namanya dana, sila, dan bawana. Bawana di sini artinya adalah sering meditasi walaupun tidak mencapai ke tingkat-tingkat jana gitu ya teman-teman. Nah di sini teman-teman kalau sudah lahir di sini minimal teman-teman bisa bisa mencapai kesucian karena bisa ketemu ajaran Buddha. Tapi untuk kasusnya di alam manusia dan alam Catumarajika itu ada alam yang karena kekuatan yang Sugati Ahetuka nih, ya. Kalau kita bicara Sugati Ahetuka, berarti yang nyala kan cuma 2 ini aja nih ya. Manusia dan asanya sata juga termasuk sebenarnya. Nanti kita akan bicara asanya sata tapi ya. Kita belum bicara asanya sata. Kita lihat ini dulu. Ya, manusia dan Catumarajika. Nah, manusia dan Catumarajika ini
jenisnya bisa adalah Sugati Ahituka Tugala. Sugati Ahituka Tugala ini kalau dia lahir jadi dewa, dewanya dewa rendah. Dewa rendah itu artinya dewa yang tinggalnya tidak di alam dewa, tapi di alam-alam manusia, di pohon. Tapi kalau di manusia cacat, sejak dalam kandungan, kalau dia lahir terus sudah besar, terus tiba-tiba dia naik motor, lalu motornya tabrakan dan kakinya buntung, dia bukan manusia cacat. Nah, kita lihat nih manusia cacat itu apa saja, ya. Di berbagai macam sutta kita lihat, teman-teman, ya. Jadi kalau kita bicara kelahiran manusia cacat itu ada beberapa jenis, ya. Nanti biasanya bisa manusia cacat ini karena kelahirannya ada apa? Kelahirannya apa, teman-teman? Kelahirannya karena kalau dalam posisi Citawiti adanya atau dalam Ahituka Cita Pugala di Upeka Santirana, ya. Gitu ya, teman-teman sekalian, ya. Nah, manusia cacat ini itu sejak dalam kandungan apa saja? Yang pertama bahasa Pali, ya. Jacanda. Jacanda. Apa itu jacanda? Jacanda itu adalah buta sejak lahir. Jacanda, buta sejak lahir. Yang kedua, apa ya? Ananja. Andaja. Andaja itu apa, teman-teman? Ya. Kalau kita berbicara apa ya, teman-teman, ya? Mungkin bahasa palingnya enggak begitu, ya. Ada 10 nih, ya. Ada 10 keadaan cacat sejak lahir. Ini sebenarnya gitu, teman-teman. Kalau kita berbicara kelahiran ini kan ada melalui berapa kandungan. Manusia cacat dalam kandungan ini kan manusia lahir melalui apa? Manusia lahir melalui apa, teman-teman? Kan kandungan, ya. Manusia kan lahir dalam kandungan, teman-teman, ya. Kandungan itu adalah jala buja. Jala buja itu makhluk yang lahir sejak dalam kandungan. Ya. Kalau yang lahirnya dengan kelelur, andaja, gitu, ya. Yang kita bahas di sini adalah kelahiran yang karena begini. Karena ini mencakup manusia, maka lebih kepada jala buja, ya. Nah, manusia cacat itu sejak buta dalam kandungan, misalnya begitu, ya. Saat kelahirannya memang dia mungkin matanya buta. Nah, mata buta itu disebabkan oleh apa? Karena bola mata fisik, karena kalau kalimat dalam Abhidhamma landasan matanya tidak ada, sehingga dia tidak bisa menerima buah karma baik, sehingga landasan matanya menjadi lemah dan dia tidak bisa melihat. Jadi transplantasi matanya pada momen saat dia dilahirkan, yang munculnya yang munculnya pasada rupa 5, yaitu cakupasada, pada saat layaknya seharusnya muncul mata, ternyata tidak. Jadi itu mungkin karena kekuatan karma, ya. Yang kedua, kalau kita melihat, teman-teman sekalian, bahwa kelahiran buta ini harus sejak dalam kandungan tadi, ya. Tidak boleh dia tiba-tiba misalnya setelah lahir sehat, terus tiba-tiba matanya kecolok dan akhirnya buta, nggak begitu, ya. Atau dia karena salah minum obat, terus obatnya membuat jadi kebutaan, itu nggak termasuk dalam kategori itu. Kategori itu adalah buta sejak dalam lahir terhadap bayi yang mempunyai transplantasi mata yang tidak berada dalam kandungan ibunya, misalnya kalau ibunya kesal sama anaknya karena bapaknya nggak pulang-pulang, lalu dibentur-benturin kehamilannya, sehingga membuat mata anak ini membuat anak mata ini jadi buta, nggak juga begitu, ya. Jadi pokoknya cacat dalam kandungan itu sejak lahir lah, ya. Terus yang kedua, kita bicaranya adalah jaca badira. Jaca badahira. Yaitu adalah tuli sejak lahir. Tuli sejak lahir, ya.
Jadi kita tuli itu berarti apa teman-teman? Nggak bisa dengar ya? Tuli sejak lahir. Lalu yang ketiga adalah jaca muga. Apa jaca muga itu adalah bisu sejak lahir. Sejak lahir, bisu. Ya. Yang keempat, tunagrahita itu apa ya? Siapa yang tahu? Tunagrahita. Tunagrahita itu apa? Nggak punya apa ya? Siapa yang tahu tunagrahita? Teman-teman. Tolong dilihat di internet. Tunagrahita itu apa? Tolong dilihat ya. Lalu ada yang namanya gila sejak lahir. Gila itu adalah apa ya? Gila itu jacu mamataka. Gila sejak lahir. Mataka. Ya, mataka itu gila artinya ya. Yang keenam, homoseksual, padaka. Ternyata kita homoseksual itu sejak lahir ya. Ya, lalu yang ketujuh adalah hemafrodit, punya kelamin ganda nih ya. Hemafrodit itu namanya Ubatoyanjanaka. Hemafrodit itu punya jenis kelamin dua ya. Hemafrodit. Jadi apa? Jadi itu tunagrahita nggak punya apa? Grahita itu geraha itu rumah ya. Gembel ya. Kemampuan di bawah rata-rata, Romo. Oh itu tunagrahita itu berarti kayak orang mah itu ya apa namanya tunarungu itu ya. Kayak apa namanya kayak Kecerdasannya di bawah rata-rata, Romo. kecerdasan di bawah rata-rata ya. Iya. Kalau orang mah itu apa namanya anak Kayak idiot autis. gitu. Nah, Ya kayak gitu ya. kayak idiot kayaknya lebih Oh ya idiot. Mukanya sama kan tunagrahita ya. Ya. Yang kedelapan kita bicaranya adalah napung saka. Napung saka itu adalah netral. Makhluk yang netral itu maksudnya apa ya? Netral di sini maksudnya bukan laki-laki, bukan perempuan gitu loh. Apa ya namanya? Nggak ngerti nih ya. Makhluk netral lah gitu ya. Tuh begitu teman-teman sekalian. Jadi bahkan mohon maaf, salah satu buku juga ada yang mengatakan, maaf ya teman-teman, kalau kita misalnya kita ini maaf mandul gitu ya, termasuk juga dalam manusia cacat sebenarnya. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita berbicara kalau orang gila sejak lahir itu biasanya apa? Ya pikirannya yang gila gitu ya. Iya, terus kalau dia homoseksual gimana Romo? Karena mungkin orientasinya hanya seks menyimpang. Di buku Lady Sayadaw misalnya dikatakan bahwa ada 5 jenis seks seksual yang menyimpang, ya. Dan itu disebutkan di dalam Tripitaka. Salah satu di antaranya adalah hemafrodit tadi, ya, memiliki 2 jenis kelamin, ya. Makhluk netral ini adalah makhluk tampak dari 2 jenis kelamin tadi. Jadi kalau hemafrodit adalah punya 2 jenis kelamin, ini nggak punya sama sekali gitu loh kalimatnya. Nggak punya sama sekali alat kelamin gitu ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah,
itu yang diceritakan di apa namanya di salah satu buku yang diterbitkan oleh Yang Mulia Asin Keminda. Nah, terus teman-teman kelahiran di bumi Sita yang kita lihat ini, ya. Siapa sih yang gampang jatuh ke sini nih teman-teman? Yang gampang jatuh ke sini siapa? Biasanya siapa yang gampang jatuh ke situ? Teman-teman, saya pernah nggak sih nonton atau cerita begini bunyinya? Ada yang namanya tadi saya kenal mengatakan ada Asura. Asura itu kan kata-katanya jenisnya Yaka yang dia berantem nih di Jalan Catur Maharajika atau Tawatimsa, dia berantem kalah, akhirnya dia lahir ke alam bawah. Nggak begitu ceritanya ya. Kalau kita bicara di konsep Abhidhamma, beda dengan konsep Abhidhamma yang ada di Sri Lanka dengan yang ada di Myanmar misalnya. Kalau di Sri Lanka kan mereka ceritanya hampir kayak saudara kami yang Hinduistik. Di dewa itu pada berantem, yang kalah akhirnya turun ke bumi. Nggak begitu ya teman-teman. Karena mereka kelahiran mereka kalau yang turun ke bumi itu adalah mereka yang memiliki 2 akar saja. Ya, kalau dia 3 akar, yang ya adalah yang tanpa akar, yang disebut sebagai Sugati Ahituka Pugutujana saja. Ya, kalau mereka lahirnya sudah di alam Dwihetuka ataupun Tehetuka, maka dia tidak akan lahir di alam-alam bawah. Makanya ada sebagian orang mengatakan, oh dewa Asura itu adalah dewa sebenarnya karena dia berantem kalah dengan dewa-dewa di alam Tawatimsa, akhirnya dia menjadi dewa yang ada di alam manusia. Itu nggak begitu ya. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kalau kita lihat teman-teman, batas usia ya. Tadi kan batas usianya adalah sekarang alam manusia. Kenapa di alam manusia? Saya tadi mengatakan kenapa di alam manusia kok usianya juga tidak terbatas. Pernah kan saya menyampaikan kepada Anda kan, kenapa usia alam manusia tidak terbatas? Teman-teman tahu kenapa tidak terbatas? Kan Romo di alam manusia itu kan usia sekarang di alam manusia di zaman Sang Buddha kan rata-rata paling 70 tahun atau 75 tahun. Ya. Nah, dikatakan tidak terbatas ini begini teman-teman, ya. Kalau kita melihat kenapa tidak terbatas? Ya. Tidak terbatas itu adalah karena kalau teman-teman baca Parita nih ya, baca Parita kemana apa sutanya masih lupa saya, teman-teman. Kalau kita bicara suta di dalam suta ya, maka ada 6 Buddha sebelum Buddha Gotama. Jadi Buddha Gotama ini sutanya adalah ada 6 Buddha. Buddha itu kan banyak nih. Nah, kalau kita urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Buddha Gotama ini Buddha yang di sini. Ya. Nah, Buddha Gotama ini usianya ini paling sedikit nih, hanya berapa? 100 tahun saja. Sementara di Buddha-Buddha sebelum Buddha Gotama, kita urut ya, ada kalau di Parita ini ada Kakusanda ya. Kasapa dulu, ada Kasapa, ada ada Konagamana. Ada Buddha Kakusanda. Ya, Kakusanda. Ada Buddha apa lagi? Ada Buddha Siki, Buddha Wipa, Buddha apa nih? Wesabu. Ada Buddha siapa lagi? Siki. Siki, ya. Buddha itu apa? Buddha Wipasita ya? Buddha Wipasi, Siki, Wesabu, Kakusanda. Pokoknya begitulah ya. Tapi kita lihat yang di sini saja. Karena kalau kita bicara satu kalpa itu hanya dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5 yang ke-7.
Karena masa satu kalpa dunia ini harus diisi oleh maksimal 5 sama Sambuddha. Lima sama Sambuddha. Makanya Buddha mengatakan bahwa nanti di masa mendatang Buddha yang akan datang adalah namanya Buddha Maitreya. Maitreya. Buddha yang penuh dengan cinta kasih. Nah, beliau sekarang ada di mana? Di surga Tusita. Sedang menikmati kenikmatannya ya. Nah, kita lihat nih, di Buddha Kakusanda itu ada 40.000 tahun. Di Buddha ini berapa? 30.000 tahun. Di sini adalah Kasapa 20.000 tahun. Loh ya. Sementara kenapa Buddha Gotama paling sedikit? Teman-teman sekalian, kita tahu nanti sebelum jadi sama Sambuddha, jadi apa dulu? Jadi Bodhisatta. Dan ketika Bodhisatta dibagi 3 lagi, ada apa? Panyadika Bodhisatta. Terus apa? Sadadika Bodhisatta. Dan ada apa lagi? Wiryadika Bodhisatta. Kenapa Sang Buddha Gautama ini kelompoknya adalah Panyadika Bodhisatta? Kalau Panyadika Bodhisatta itu membutuhkan 4 asankheya. Nanti kita bicara apa itu asankheya. Kapa, apa itu kapa nanti kita bicara ya. Dan 100.000 kalpa. Parami yang dia bangun tidak hanya semua Buddha, paraminya enggak 10 tapi 30 parami. 30 parami. Parami. Dari 30 itu sebenarnya 10 10 10. 10 parami, hanya 10 parami ya sebenarnya teman-teman. 10 parami itu ada dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, upeka gitu ya. Nah, tapi ini adalah upa parami. Kalau tidak salah ya. Parami dan apara parami. Paramitanya itu dananya dikembangkan sampai 30 parami. Dan ini dihitung biasanya sejak beliau menyatakan aditana di hadapan sama Sang Buddha. Ketika seorang calon Buddha beraditana di hadapan calon sama Sang Buddha, maka paraminya dihitung. Kalau kita menjalankan 10 parami, Sang Buddha menjalankan, calon-calon Buddha menjalankan 30 parami. Dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, upeka. Dananya enggak hanya memberi, tapi juga melepas. Nah, jadi mahati dana, gitu kalimatnya ya. Nah, kita kembali ke sini. Karena 4 asankheya dan 100.000 kalpa. Kalau sadadika butuh berapa? 8. Asankheya kalpa, 100.000 kalpa. Kalau wiryadika butuh 16. Nah, begitu teman-teman. Ya, karena paraminya yang dibangun oleh Sang Buddha hanya Buddha Gotama yang membutuhkan. Tapi semua Buddha Kakusanda, Usiki, Wesabu, Maitreya punya ajaran Dhamma yang sama, yaitu Sabba, Papasa, Akaranang, Kusalasa, Upasampada. Gitu kan? Sacito Pariyodapanang, Etang Manggala Mutamang. Karena punya ajaran yang sama, maka seorang sama Sang Buddha tidak akan mungkin muncul sebelum ajaran Buddha lenyap. Ya. Sebelum ajaran Buddha lenyap, maka Buddha yang berikutnya tidak akan pernah turun. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, Paramisiddhartha itu dihitung sejak persiapa? Sejak Petapa Sumedha, ya. Dan beliau hanya karena nanti teman-teman bayangkan kalau nanti kita belajar ya, 1 asankheya kalpa itu sama dengan 20 kalpa.
Tapi nanti kita lihat di masing-masing buku memang nggak sama mengenai hitungan waktu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, nanti kita akan melihat hitungan waktu menurut buku ini ya. Karena rujukannya apa sih? Nanti kita lihat ya. Kalau kita melihat rujukan lamanya waktu, kan di bukunya Yang Mulia Asin Keminda misalnya, ataupun di buku Pak Pandit, itu untuk untuk kelahiran yang Asankheya itu ya, kalpa itu apa sih kalpa gitu ya, kita lihat ya. Kalau di bukunya kalpa itu kapa itu masa kapa itu adalah di bukunya Yang Mulia Asin Keminda misalnya sama dengan eon. Kapa itu sama dengan eon. Apa itu sih? Ini adalah siklus sebenarnya. Siklus apa? Siklus dunia. Siklus dunia itu apa sih? Ya, tiada lain dan tiada bukan adalah skala waktu sebenarnya. Skala waktu yang merujuk pada kurun waktu. Pada kurun waktu yang diperlukan untuk proses kehancuran dan perkembangan bumi. Perkembangan bumi ini. Bumi itu atau dunia ya. Atau istilah Lebah Abhidhamma namanya loka, dunia. Itu satu kapa atau satu eon. Ya. Nanti kita akan melihat ya. Ini ada 4 jenis ternyata. Ya, eon ini kapa ini dibagi menjadi ada yang 3 jenis ya, ada yang 3 jenis, ada yang 4 jenis. Kita lihat. Kalau di buku Pak Pandit, di buku Yang Mulia Asin Keminda ada ayu kaya. Di tempat buku Pak Pandit nggak ada nih, ayu kapa. Ada yang kedua bicaranya bukan adalah anantara kapa. Ada yang ketiga di buku Yang Mulia Asin Keminda adalah Asankheya. Ini sama nih ya, Asankheya kapa. Ada yang terakhir adalah Mahakapa. Tuh ya. Dibagi jadinya 1, 2, 3, 4. Ayu kapa, anantara kapa, asankheya kapa, dan mahakalpa. Tapi kalau di buku Pak Pandit ayu kapa tidak ada. Yang adalah anantara kapa, asankheya kapa, dan mahakalpa ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu ayu kaya. Apa ayu kaya? Ayu kapa ya. Ayu kapa ini adalah kalimatnya batas usia maksimal. Batas usia maksimal untuk gitu ya, untuk setiap makhluk hidup. Tuh, gitu ya teman-teman ya. Misalnya di zaman Sang Buddha, ayu kapa adalah apa? 120 tahun atau 100 tahun. Makanya kenapa ada sebuah cerita, apa salah satu kesalahan Yang Mulia Bante Ananda? Kesalahan Yang Mulia Bante Ananda adalah Bante Ananda tidak meminta kepada Sang Buddha untuk hidup selama 1 kapa. Itu kalimatnya begitu di Indonesia. Sehingga seolah-olah kita berharap, oh kalau gitu
kalau begitu, kalau seandainya Ananda memohon kepada Sang Buddha untuk hidup satu kalpa, berarti kita hari ini sudah 2.600 tahun yang lalu mestinya ketemu sama Sang Buddha. Kan begitu, karena pola pikir kita adalah kalpa itu adalah salah satu waktu yang merujuk pada kurun waktu yang diperlukan untuk proses kehancuran dan perkembangan bumi. Padahal maksudnya adalah ayu kapa. Gitu. Ya. Apa itu ayu kapa? Ayu kapa adalah batas usia maksimal untuk setiap makhluk hidup. Karena kita sudah 2.600 tahun yang lalu, katanya orang mengatakan setiap 1.000 tahun itu dikurang setiap 1.000 itu dikurang satu umur usia. Kalau zaman Sang Buddha ada 100 tahun, ya 100 tahun, karena dikurang 26, berarti usia rata-rata manusia saat ini 74 tahun. Itu disebut sebagai ayu kapa, gitu ya. Nah, karena Sang Buddha tadi tidak, mungkin Ananda itu adalah, maksudnya Ananda itu adalah apa teman-teman sekalian? Ananda itu adalah maksudnya tidak meminta Sang Buddha untuk hidup ayu kapa, mestinya begitu. Nah, kalau ayu kapa berarti benar. Sang Buddha tidak meminta kepada Sang Buddha untuk hidup untuk hidup ayu kapa. Ayu kapa itu apa? Karena kan usia Sang Buddha kan 80 tahun parinibbana nih. Padahal rata-rata usia manusia 100 tahun. Bahkan muridnya Sang Buddha, Mahakasapa terus yang Arya Sariputta dan Arya Moggallana itu 120 tahun. Ya. Lalu istrinya, si saudara meninggal parinibbana 78 tahun. Anaknya Rahula 50 tahun. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Ananda aja 120 tahun parinibbana. Gitu loh. Kalau Ananda memohon kepada Sang Buddha untuk hidup ayu kapa, maka Sang Buddha bisa hidup 120 tahun. Ya. Dan itu tidak dilakukan oleh Ananda, yang mulia Ananda, sehingga yang Arya Ananda disalahkan pada saat konsili pertama. Bukan disalahkan sih, artinya mendapat teguran lah. Kenapa sih kok nggak meminta ayu kapa untuk hidup sama satu kalpa, satu batas usia maksimal setiap makhluk hidup, gitu ya teman-teman, sebegitu ya. Nah, ya sekarang kalau saya tanya, kalau gitu berapa batas usia alam Catumahrajika sekarang? Berapa usia batas Catumahrajika? Berapa teman-teman? Kalau Catumahrajika berarti berapa? Berapa teman-teman nih? 9 juta tahun manusia atau 500 tahun surgawi. Itulah batas yang disebut ayu kapa. Nah, nanti di alam dewa Catumahrajika, rata-rata usia ayu kapanya adalah 9 juta tahun. Tapi tidak semua mereka usianya sampai 9 juta tahun. Tapi hanya ada batas maksimal. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, karena dia 9 juta tahun manusia, maka dapat dipahami bahwa yang disebut ini adalah usia maksimal. Enggak semua makhluk dewa di Catumahrajika usianya 9 juta tahun, gitu ya. Enggak semuanya Tawatimsa usianya 36 juta tahun. Enggak semuanya Yama 144 tahun. Enggak semuanya Tusita 576 juta tahun, Nimanarati 2.304 tahun, dan para Nimetawati, Wasawati berapa nih? Berapa tahun, teman-teman? Berapa tahun? 9 kalimatnya 9 miliar gitu ya. Ini 2 miliar gitu ya, 2 miliar 304, lalu itu 9 miliar 276. Nah, jadi teman-teman tahu ya, inilah batas usia. Ayu kapa tadi ya. Nah, ketika Sang Buddha kalimatnya begini. Ananda pernah menghendaki, tadi saya katakan Ananda tidak menghendaki atau tidak memohon kepada Sang Buddha untuk hidup satu eon atau satu ayu kaya tadi ya. Jadi maksudnya tadi 100 tahun ya.
Berarti kan Sang Buddha kalau diminta oleh Ananda untuk hidup satu ayu kapa, berarti Sang Buddha bisa parinibbana di usia 100 tahun. Jadi itu salahnya ya, tapi nggak apa-apa karena Sang Buddha itu mengajarkan kepada kita, ya kita itu harus berubah. Nah kan Buddha mengatakan apa? Apa madena sampadeta kan? Ajaran terbesar, warisan ajaran Buddha terbesar itu kan adalah hidup ini berubah. Ya, perubahan itu adalah sebuah keharusan. Ya. Nah sekarang kita lihat lagi teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman, ada yang namanya anantara. Yang kedua ya. Yang kedua adalah antara, ya. Yang kedua adalah antara. Antara itu kantor berita Indonesia ya. Antara kapa. Atau Eon Antara di bukunya Asin Kemindo. Apa ini gitu kan? Kalau teman-teman di dalam bukunya yang mulia Asin Kemindo dikatakan yang disebut dengan Eon Antara atau Antara Kapa adalah gitu ya. Ketika dunia berada pada periode diam. Saya jelaskan ya. Dalam keadaan terbentang. Dalam bahasa Pali namanya wiwatathai. Saya pakai hitam. Wiwata, T-nya 2. Wiwatathai. Wiwatathai. Ya. Ya, begitu ya kalimatnya. Saya lanjutkan. Ketika dunia berada di pada periode diam dan dalam keadaan terbentang wiwatathai yang berada dalam satu kapa yang tidak terhitung lamanya. Yang tidak terhitung lamanya. Yang kapa yang tidak terhitung lamanya itu adalah disebut sebagai asankheya. Loh ya. Asankheya. Loh, teman-teman gitu ya. Asankheya. Batas usia manusia bisa bertambah, bahkan berkurang, bertambah, dan berkurang. Kok bisa begitu ya, Romo? Teman-teman, kenapa bisa begitu? Teman-teman, pernah nggak teman-teman dalam tradisi Theravada kita pernah berbicara tentang sutta yang namanya Cakkawati Sihanada Sutta. Ya, sutanya namanya adalah Cakkawati Sihanada Sutta. Di Cakkawati Sihanada Sutta ini dijelaskan bahwa nanti usia manusia akan terus turun dari kita sekarang 70 tahun, akan terus merosot sampai maksimal 10 tahun. Ya. Ketika usia manusia 10 tahun itu, maka wanita haid di usia 5 tahun. Kenapa usia semakin merosot? Menurut
Cakkawati Sayananda Sutta dikatakan karena moral manusia semakin turun. Makanya kenapa kalimatnya yang pertama kali hilang dari ingatan manusia dari Tipitaka itu adalah Abhidhamma akan hilang dulu. Abhidhamma akan lenyap lebih awal. Nah, kalau sekarang kita belajar Abhidhamma ya teman-teman, kita ikut mempertahankan Buddha Sasana untuk terus tumbuh dan berkembang. Makanya kalau orang-orang Myanmar kan habis sekali kita baca Parita kan, habis sekali kita baca Abhidhamma apa? Dhamma apa? Titantu apa? Buddha Sasana Cirang Titatu. Iya. Tirang Titantu ya, Buddha Dhamma Tirang Titantu itu artinya adalah dengan kita belajar ini, belajar Abhidhamma ini, kita ikut mempertahankan Dhamma karena Dhamma akan lenyap, Abhidhamma dulu yang lenyap. Kalau Abhidhamma lenyap, maka nanti akan lenyap juga Sutta lenyap. Dan terakhir baru Vinaya atau ya Vinaya baru lenyap. Tapi nah ini karena berkurangnya Vinaya. Sehingga usia manusia terus merosot sampai 10 tahun. Gitu ya. Di usia 5 tahun wanita haid. Tapi nanti setelah usia ini 10 tahun ini ternyata ada sebagian orang yang sadar, memiliki keyakinan. Menjaga sila dengan baik usianya naik 20 tahun. Kelipatan naik 40 tahun. Sampai nanti usia rata-rata manusia adalah 80.000 tahun. Oh. Ketika di usia manusia 80.000 tahun itu seluruh ajaran Sang Buddha nanti akan lenyap dan setelah itu akan muncul ratusan ribu Paceka Buddha. Nah, bentangan ini itu bisa disebut sebagai antara kapa. Jadi antara kapa itu periode yang tadi mungkin di antara ini misalnya ada bentangan ya. Ya dan ada bentangan lamanya. Kan lamanya banget kan. 40 sampai ke 80.000 itu kan kurun waktu yang sangat panjang. Nah, sebagian buku ada yang mengatakan itu ya teman-teman. Ya, oke lah, kita tidak mempersoalkan ya. Nah, kita akan berbicara yang ketiga adalah apa? Asankheya. Asankheya kalpa. Asankheya kalpa itu adalah eon yang tidak terhitung lamanya. Jadi satu asankheya itu lama sekali. Makanya bayangkan seorang sama Sang Buddha seperti Siddhartha Gautama yang menjadi calon Buddha yang Panyadika Bodhisatta membutuhkan 4 asankheya kalpa. Apa itu 4 asankheya? Apa itu asankheya ini? Asankheya adalah kalau diterjemahkan adalah eon yang tidak terhitung lamanya. Ya. 1/4 eon besar kalimatnya begitu. 1/4 eon besar. 1/4 eon besar itu berarti mahakalpa. 1/4 eon maha besar atau eon besar. Atau kalimatnya mahakalpa. Jadi kalau asankheya kalpa itu adalah 1/4 mahakalpa. Ya. Yang tidak terhitung tentu lamanya ya. Yang jelas kita tidak bisa mendapatkan angka yang pasti untuk panjang waktu 1 eon yang berlaku di zaman modern seperti saat ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang Consis Pali English Dictionary karangan Buddha Data Mahatera, kalimatnya ya kalau kita bilang 1N itu setara dengan 10 pangkat 141. 10 pangkat 141. Wah, panjang banget ya. Dan dia tidak memberikan keterangan lebih lanjut 1N kappa. Tapi kalau kita mau melihat rujukannya Sutta, saya pernah baca Suttanya ya, 1 eon atau 1 kappa itu diumpamakan seperti seekor kura-kura buta yang muncul ke lautan samudra yang besar,
dan harus masuk ke gelang-gelang pelana kuda. Kalau pas dia bisa masuk, itulah namanya satu kapa atau satu eon. Jadi Anda bisa bayangkan bumi ini hancur samwata, ya. Bumi ini hancur. Hancur itu bahasa Pali, kalau di Sutta namanya hancur. Itu bumi ini hancur namanya, bumi hancur. Kalimat bahasa Pali ini adalah samwata. Samwata. Bumi hancur, lalu bumi diam. Setelah hancur bumi diam. Jadi bumi diam itu apa? Bumi diam itu apa, teman-teman? Masih tadi ingat apa? Sambil bumi diam apa? Nih. Apa bumi diam, teman-teman? Wiwata. Ya. Wiwata hai. Bumi hancur, bumi diam, sama ada lagi bumi dalam keadaan hancur, ya. Keadaan hancur itu namanya samwata hai gitu ya. Bumi yang terbentang wiwata tai, terbentang atau diam itu wiwata tai, dan bumi yang setelah yang berkembang. Bumi yang berkembang. Bumi yang berkembang itu namanya wiwata apa? Oh. Wiwata ya. Ini jadi viva. Bedanya wiwawa. Wiwa ya. Wiwata tai terbentang. Wiwata. Oh, sorry nih kalimatnya berarti yang berkembang, terbentang itu berkembang ya. Oh, sorry salah ya. Berarti ini saya salah. Yang berkembang, bumi yang diam itu namanya wiwata, tapi bumi yang berkembang namanya wiwata tai. Nah, saya mau tanya sama teman-teman sekalian. Bumi kita saat ini dalam keadaan apa? Samwata, wiwata, atau wiwata tai, teman-teman sekalian? Bumi kita ini sekarang dalam proses apa? Hancur, diam, atau berkembang? Proses menuju hancur ya Romo ya. Hah? Menuju hancur Romo. Udah hancur belum? Diam. Iya. Nah, teman-teman nanti teman-teman wiwata apa samwata itu bumi itu hancur berarti orang menganggapnya apa? Kiamat. Kiamat. Sekarang saya mau tanya, kiamat dalam agama Buddha seperti apa sih, teman-teman? Kehancuran dunia itu seperti apa? Kehancuran dunia atau kiamat itu seperti apa? Yang ada 7 matahari gitu ya, Romo. Ada 7 matahari. Kita pernah baca itu di Budi Sutta ya. Ya. Matahari pertama, matahari kedua. Matahari pertama, matahari kedua apa yang hilang? Lupa tuh. Lupa ya. Air apa api ya? Nah, tapi nanti teman-teman akan begini. Kalau kiamat dalam agama Buddha, itu ada 3. Kiamat melalui api, kiamat melalui air, kiamat melalui udara. Baru tahu ya kita sekarang ya. Kehancuran dunia ini, kiamat melalui api. Kalau kiamat melalui api, berarti yang hanya bisa bertahan adalah alam abasara. Ke atas. Makanya kenapa timbul matahari pertama, matahari kedua, matahari ketiga, matahari keempat, matahari kelima, matahari keenam, matahari ketujuh, maka dunia ini hancur. Tapi yang hancur tidak hanya dunia ini. Tetapi adalah niraya, tiracana, peta, asura, manusia, catumahrajika, tawatim sayama, tusita, nimanarati, paranitasawati, Brahma parisaja, Brahma purehita, Mahabrahma, paritaba, apamanabah, hancur.
Karena kiamat melalui api. Lalu Romo, bagaimana dengan alam abasara, alam parita subah, apamana subah, subah kinha, wiha pala, asanya sata, awiha atapa sudah siakanita, akasanan caya tanah, wicanan caya sampai newasanya saya tanah, dia tidak hancur oleh api. Makanya kenapa di dalam terminologi Buddhis, kalau kita nanti kiamat, semua yang lahir di sini, Niraya, Tiracana, Peta, Asurakaya, dan sebagainya, nanti ini masuk lagi ke rumah yang disebut alam abasara. Ketika lahir di alam abasara, kita singgah saja nih. Nanti dengan terbentuknya baru lagi, kita pulang lagi ke tempat sesuai dengan karma kita. Makanya kenapa abasara itu kan alam makhluk yang bercahaya. Ya. Nanti kalau melalui air ya, maka subakinha yang sisa ke atas. Jadi kalau nanti kiamat melalui air, maka hanya alam subakinha saja. Subakinha. Ke atas yang masih ada. Yang di bawah subakinha lenyap. Apa saja yang lenyap? Yang lenyap itu adalah yang lenyap itu adalah kalau mulai air ya, abasara, paritaba, apamadaba hancur melalui alam yang namanya alam yang namanya kekuatan kiamat melalui air ya, melalui air ya teman-teman Ya, saya, air ya. Tuh, seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, Romo, kenapa bisa sampai air sampai ke alam atas, Romo? apa ya? Kenapa Cilusi? Iya, maksudnya kiamat secara air itu kenapa bisa sampai ke alam atas sana gitu loh, Romo? Iya, entar kita lihat kenapa bisa begitu ya, Ramani ya. Tuh, kayak gitu. Terus sekarang kiamat melalui udara. Siapa yang bisa bertahan? Siapa teman-teman yang bisa bertahan? Hanya di alam Rupa. apa? Alam apa teman-teman? Kiamat kehancuran bumi ini kalau melalui air kan api kan hanya sampai abasara. Kalau melalui air hanya sampai subakinha. Sekarang kalau melalui udara sampai apa? Hah? Sampai apa teman-teman? Akanita. Hah? Akanita. Akanita ya? Hah? Siapa yang sudah pernah belajar? Sampai apa? Lupa kan? Lupa apa ingat? Belum tahu, Romo. Belum tahu ya. Nanti teman-teman sekalian lihat di buku kiamat ya, dalam agama Buddha. Jadi nanti pada saat nanti kiamat melalui air hanya akanita saja. Nah, nanti hitungannya begini nih. Kiamatnya begini ya hitungannya. Kapan kiamat ini sampai akanita? Ke atas saja yang masih ada. Kiamat api harus 7 kali. Baru kiamat air sekali. Jadi paham nggak maksudnya gini teman-teman? Kiamat yang melalui api sekali kiamat. Nanti di masa yang sangat lama dan panjang di Mahakalpa berikutnya kiamat api lagi. Kiamat api lagi sampai 7 kali. Baru air ya. Hah? Ya, setelah 7 kali baru air 1 kali. Baru air 1 kali. Gitu ya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Kalau ini kali ini 7 kali ini
baru kiamat udara. Begitu ya teman-teman ya. Baru kiamat udara. Nah, jadi kiamat dalam agama Buddha itu seperti itu tuh. Jadi kurun waktunya sangat panjang dan lama. Karena dia kurun waktunya sangat panjang dan lama, maka tadi saya katakan sama Anda, proses kita sekarang di mana kalau gitu? Kalau kita balik ke sini. Kita dalam proses apa? Apa nih? Samwata, wiwata, atau wiwatathai. Sampai di mana teman-teman? Berarti yang ketiga. Kira-kira. Kita sedang berkembang terus kan? Ya. Ya. Berkembang terus ya teman-teman sekalian. Makanya apa ya? Saya katakan kalau ada orang yang taruhan kiamat kapan, Anda harus ikut taruhan. Kalau kalian nggak Semua boleh. harta. Kalau Romo bilang semua harta ya. Iya. Jadi sangat panjang sekali ya. Sangat panjang sekali. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, kita diskusi kita hari ini. Nanti prinsipnya kalau kita berbicara tentang apa namanya, tentang masa usia ya, atau masa hitungan itu, kalau tahun surgawi sama, setiap buku sama. Tapi kalau di bukunya Pak Pandit tidak ada mengenal kalimat apa ya, kalimat apa yang tak ayuk haya itu, ayuk hapa itu tidak ada ya. Nah, saya lihat di bukunya Pak Pandit. Ya, biar teman-teman dapat, kita tidak ingin menyalahkan satu sama lain, tapi yang jelas kita mau hitung aja saja ya. Satu kalpa itu di buku Pak Pandit itu seperti satu buah batu karang dengan luas 1,1 m, 1 mil kali 1 mil kali 1 mil, 1 kubik kali setiap 100 tahun sekali digores oleh yang namanya apa namanya, oleh sutra. Tapi suta nggak bilang begitu, suta hanya bilang sekura-kura buta saja ya. Nah, kalau di bukunya Pak Pandit beda nih. Satu asankheya kappa sama dengan 1000 kappa. Nah, makanya kita tidak, saya bingung ya. Satu mahakalpa itu sama dengan 4 asankheya kalpa. Nah, beliau tidak menceritakan tentang Anantara dan Ayu Kappa. Gitu teman-teman ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi memang ada masing-masing buku yang berbeda penafsirannya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, teman-teman nanti kita ini kan bukan satu asankheya kalpa itu satu AK. Apa AK singkatannya. Mahakapa itu MP gitu ya. Kalau kita belajar ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman harus dipahami itu. Yang jelas kita sudah belajar tentang 12 Pugala, kita sudah belajar tentang berapa usia rata-rata di bumi 31 alam kehidupan. Kita juga sudah belajar terkait dengan apa namanya, tentang berapa jumlah Pugala dan sebagainya ya. Nah, teman-teman nanti kemarin kan ada pertanyaan dari, kalau nggak salah dari kenapa gitu ya, kenapa sih asanya sata nih ya, kenapa sih asanya sata lahirnya kan dia kan select asanya sata alam makhluk tanpa batin gitu kan, kenapa kok dia lahirnya kok di citanya yang ini?
Cita yang ini. Gitu kan? Padahal kita tahu UPK Sahagatang ini adalah untuk Pati Sandi lahir adalah manusia cacat dan dewa rendah. Kita tanya nih, Pati Sandi jumlahnya ada berapa? 19 kan? Betul ya teman-teman ya, 19 ya. Nanti teman-teman akan memahami bahwa kalau kita belajar, kenapa tadi asalnya Sata masuk di sini? Karena nanti teman-teman akan belajar bahwa ternyata karena asalnya Sata itu adalah makhluk. Oh, sebentar ya. Saya sebelum ngomong itu ntar saya jelaskan ya. Saya tambahkan tentang manusia cacat ya. Ini kan manusia cacat dan 6 dewa rendah nih, ya kan? Kenapa asalnya Sata juga masuk ke sini? Karena Pati Sandinya bukan 19. Kemarin kan saya mengatakan sama teman-teman, Pati Sandi sebenarnya ada berapa? Kita bicara Pati Sandi sekarang ya. Karena kita bicara Pati Sandi Cita ada berapa? Ada 19 kan? Untuk makhluk yang lahir di bumi 31 kan? Itu alam ya. Tapi teman-teman harus tahu kelahirannya, kalau nanti kita bicara asalnya Sata, ini sudah minus asalnya Sata. Asalnya Sata itu kelahirannya dengan menggunakan Pati Sandi rupa 1. Bukan Cita dia. Rupa. Nih yang membedakan ini. Pati Sandi Cita itu kesadaran. Ya, kalau Pati Sandi rupa 1. Siapa itu? Makhluk yang lahir di asalnya Sata. Karena lahir di asalnya Sata, maka Pati Sandi total jadi 20. Kalau kita belajar mengutip Pati Sandi 20. Di Pati Sandi 20 itu apa, Romo? Pati Sandi 19 tambah Pati Sandi rupa 1. Gitu ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu tuh. Kenapa kok jadi Pati Sandi rupa 1. Ya. Terus tadi saya mengatakan di sini. Terkait dengan manusia cacat mana nih? Ya, kalau kita bicara manusia cacat kan jacanda buta sejak lahir. Jabadira tuli. Jaga hataka hidung. Oh. Oh, jaga mulia. Oh, ada satu lagi di sini tambahan nih 9. Gahanaka ternyata ya. Mataka Grahita. Oh, Gahanaka. Grahanaka itu adalah hidung cacat ternyata. Kalau hidung cacat apa, teman-teman? Kayak sumbing bukan ya? Sumbing ya, teman-teman ya? Sumbing kan mulut, Romo. Hah? Kalau sumbing mulut. Ya pokoknya Ini begitulah. Yang terakhir adalah mamaka. Mamah. Jadi kalau mamahnya M-nya di sini 2, artinya apa? Bicaranya gagap. Oh, tuh. Jadi kalau bicara gagap, ternyata apa? Manusia mamah ya. Mama itu bicara gagap. Kalau bicara gagap berarti dia apa? Ahetuka ya. Ahetuka ya teman-teman ya. Oh, ya. Ini belum plus satu lagi. Kalau menurut yang Saila Dipangkara itu apa? Satu lagi adalah atau dalam kitab yang lain ini termasuk adalah mandul. Kalau nggak punya anak, mohon maaf, ini adalah termasuk manusia cacat sejak dalam kandungan. Sampai situ teman-teman paham ya? Terus kita lagi bicara begini. Saya coba biar teman-teman nanti memahami. Kenapa sih kalimatnya rupa Pati Sandi itu apa? Ya, karena ini Pati Sandi ini adalah karena makhluk asalnya Sata ini, teman-teman sekalian, dia lahirnya dengan
hanya berapa kalapa? Hanya ada jiwika, jiwita nakalapa. Hanya dengan menggunakan, nanti kalau kita baca di bab 5, ialah dengan jiwita. Jiwita nawa. Jiwita, ya. Jiwita nawa, betul. Nawa itu 9 ya. Nawaka kalapa. Ya. Jiwita nawa kalapa itu ada 9 saja. Mahabuta 8 tambah 1 lagi apa? Jiwita. Jiwita. 8 apa teman-teman ini 8 ini? Awini boga rupa. Yang 8 itu apa saja? Mahabuta 4 dan apa? Rupa. Apalagi rupa, bau apa? Ganda ya. Rasa dan oja. Tuh gitu ya teman-teman ya. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita belajar. Jadi besok baru minggu depan, hari Senin depan, kita belajar tentang kama, perbuatan. Kenapa bisa lahir di alam 31 alam kehidupan. Begitu Cilusi. Ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih Romo. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan di-unmute. Romo mau nanya, bumi yang diam itu tadi cirinya seperti apa ya? Kan kita nih saat ini tadi berkembang. Kalau bumi diam, maaf Ibu Jani, suaranya agak menggema. Boleh diulang pelan-pelan? oh ya, ya. Romo mau tanya mengenai bumi diam. Bumi apa? Diam. Masih bergema ya? Bumi apa Cilusi? Bumi diam, Romo. Bumi Dian. Diam. Yang Oh, tadi bumi kan. diam. Bumi diam. Oke, lanjut. Lanjut. Iya. Minta penjelasannya kan kalau saat ini kan kita bumi berkembang. Ya. Kalau bumi hancur tadi kan mungkin matahari dan sebagainya Hmm. itu. Nah, kalau bumi diam itu seperti apa ciri-cirinya atau apa? Penjelasannya. Kalau di ceritanya di bukunya yang Mulia Asin Keminda, kan bumi itu kan kayak gini lah fasenya kan. Kalau kita bicara fase gini. Sebenarnya kan bumi ini kan sampai kayak gini. Ya. Kita kan pernah belajar muncul, berlangsung, lenyap. Lenyap. Gitu kan? Upada titik bangga. Bumi hancur, diam itu mungkin muncul awal gitu loh. Yang berkembang. Jadi kalau fasenya kan fasenya kan tadi kan saya bilang kalau di bukunya yang Mulia Asin Keminda ada fase namanya antara kan? Iya. Antara ke asankheya. Fase di antara dan asankheya itu adalah fase yang namanya ada fase. Kalau asankheya kan berarti kan antara itu kan adalah tadi batas usia rata-rata manusia di masa itu kan. Misalnya manusia misalnya hanya 100 tahun. Ya. Tapi karena ada perkembangan ya, ini diam ini kan berarti kan 100 tahun itu udah kalimatnya itu. Kalimatnya kalau kita bicara di sini kalimatnya adalah usia rata-rata itu adalah ya stuck ya, diam aja di situ. Tapi ketika nanti dia berkembang, berarti kalau dia berkembang berarti dari mana? Dari antara sampai ke asankheya. Diam di sini bukan berarti bumi nggak bergerak, nggak begitu ceritanya. Ketika bumi ini muncul pertama kali, muncul hancur dulu ya. Hancur tadi apa? Bumi hancur ini apa? Samwata. Bumi hancur itu adalah samwata. Berarti ini kiamat ya. Ya. Bumi diam itu muncul, maksudnya begitu. Muncul itu wiwata, muncul. Dan banyak sekali bumi-bumi ini.
munculnya itu ya jadi kalimatnya mungkin karena ini menggunakan kalimat bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Yang Mulia Asif, jadi lebih kerennya adalah diam, ya. Tapi di bukunya Asin Kemina di bukunya Pak Pandit nggak ada kalimat bumi samawata, wiwata dan wiwata thai itu. Teman-teman boleh lihat di buku di Aganya Sutta coba, ya. Nanti teman-teman lihat kemunculan bumi hancur lenyap. Karena Cilusi juga suka belajar Sutta tuh ya, lihat Aganya Sutta. Ya. Nanti kalimat ini hampir sama tuh, ada samwata, wiwata dan wiwata thai. Begitu Cijani ya. Jadi Iya. memang mungkin keterjemahannya saja, tapi artinya kan upada titi bangga sama Ya, hancur, muncul betul. dan berkembang gitu ya. Ya, Sama lah jadi gitu ya. itu proses berkembang. Kayak gitu Ya, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Baik, Romo. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Boleh silakan langsung di-unmute. Sambil menunggu ya Romo ya, saya juga penasaran ingin bertanya. Ya. Dengan kehancurannya bumi itu terbentuk awalnya itu, apakah diciptakan lagi oleh yang dikatakan alam Brahma atau memang terbentuk lagi seperti apa gitu, Romo? Karena ada pernah di kisahnya bahwa satu Brahma dia sanggup menciptakan satu tatanan galaksi ya kalau nggak salah ya. Ya. Tapi yang jelas kalau kita berbicara tentang kemunculan awal masa satu dunia ini tidak pernah diketahui kan? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tatanan tata surya ini, yang hancur di sini adalah bumi yang mana kan nggak semuanya hancur ini. Ada bumi yang lain. Ya. Jadi kehancuran bumi kita ini itu ada bumi yang lain. Dan ketika mungkin dia muncul ke bumi yang lain, lahir di bumi yang lain itu kan karena mungkin tadi karena kekuatan karma. Misal Anda bumi ini hancur, tapi kan ada bumi yang lain pula. Kalimatnya kalau kita nanti belajar di Aganya Sutta, apa sih kalimat itu? Sata sahasa itu apa ya? Pernah dengar nggak kalimat itu? Koti sata sahasa ya, gitu kalau tidak salah ya. Apa ya, ribuan tata surya sih ya. Ada ribuan tata surya yang jadi hancurnya dunia ini tiba-tiba muncul bukan yang muncul tiba-tiba diciptakan, enggak. Kalau kita bicara misalnya dewa Paranimita Wasawati, dia hanya mampu menciptakan ciptaannya. Ciptaan apa gitu kan? Ciptaan yang menyangkut tentang ya kalau dewa bisa menciptakan dunia tata surya ini, nanti Tuhan kita dewa, jadi nanti akan jadi persepsi yang berbeda nanti Cilusi, ya. Nah, kalau kita bicara Paranimita Wasawati itu adalah dewa yang mampu membuat ciptaan dan membuat ciptaannya lagi, ya, ciptaan dewa lain. Dan biasanya dewa itu kan hanya diliputi oleh kama nafsu indriawi masih punya ya. Jadi mungkin dia hanya menciptakan sesuatu yang penuh dengan kesenangan indriawi saja. Tidak menciptakan tata surya, tidak menciptakan bumi seperti apa yang kita gambarkan begitu Cilusi. Ya. Jadi memang kemunculan tata surya ini atau kemunculan dunia pertama ini kan sudah tidak terhingga. Makanya kita pernah belajar di Patisamuppada ekornya apa namanya ini gambar ini ya, saya coba. Ada gambarnya yang dibuat Toko Rudi ini. Gambar Patisamuppada. Nih lihat nih ekornya nih. Ekor ini sudah tidak terhingga, tidak tanpa ujung. Bayangkan, inilah kelahiran kita yang sudah tidak terhingga. Bumi ini lenyap, hancur, berkembang, diam, muncul, berkembang, sudah tidak terhingga. Kita lahir terus-menerus. Jadi ceritanya tadi, apa yang Cilusi katakan tadi, apa ya, susah untuk menjawabnya. Karena ketika Sang Buddha ditanya, itu pun Sang Buddha tidak memberikan jawaban, karena tidak membawa manfaat
buat kemajuan batin kita. Ya, nggak ada untungnya juga kita juga menghitung-hitung. Kalau menurut saya ya, kalau sekedar sebagai pengetahuan ya boleh. Satu kalpa itu menurut buku ini begini, menurut buku ini begini. Kita tidak perlu memperdebatkan berapa panjangnya satu kapa, satu yojana. Pasti mungkin masing-masing punya pemahaman yang berbeda-beda. Tapi yang jelas bahwa kapa itu adalah usia yang sangat panjang, gitu aja. Dan kita sudah lahir, sudah tidak terhingga, sudah ribuan, jutaan kapa, mungkin mahakalpa, sudah tidak terhingga. Tugas kita adalah hari ini, bagaimana kita memiliki kesadaran, memiliki pandangan benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, dan sebagainya, supaya kita bisa memutuskan mata rantai ini. Mata rantai Patisamuppada, Awija Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyana, gitu dan seterusnya. Ya, begitu Cilusi ya. Baik, Romo. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan langsung di-unmute. Romo mau bertanya lagi. Kan tadi Romo ada katakan Abhidhamma versi Myanmar, versi Sri Lanka berbeda. Beda di apanya ya? Ya tadi yang pemahaman tentang Asura tadi. Oh, Kalau khusus misalnya, untuk Asura saja atau yang lain? Kalau Asura itu kan ini bumi Yang tiga tadi pasal. perang itu kan. Ya, yang ini Ci Jani ya. Saya kayak exit. Kalau menurut versi Sri Lanka kan makhluk-makhluk yang Catumara Jikata Tahu Timsa kan sering berantem tuh. Iya. Yang Karena kalah turun. dia kalah turun ke alam manusia ya di lautan. Versi Sri Lanka begitu. Kalau menurut versi Myanmar nggak bisa karena mereka yang turun ke bumi itu yang tinggalnya di dewa rendah itu adalah Sugati Ahetuka. Bukannya Dwihetuka atau Tihetuka. Gitu. Makanya itu versi yang berbeda. Hanya itu aja yang berbedanya. Ya kurang lebih seperti itu. Kita kan baru berbicara tentang 31 alam kehidupan. Oh, Ya. iya. Iya, Begitu, oke. ya, jadi pemahaman tentang Dewa Asura menurut teman-teman di Sri Lanka seperti itu, bahwa dia adalah pertikaian antara dewa ya, sehingga dia harus kalah tempat dia turun ke bumi. Tapi kalau menurut Myanmar nggak bisa begitu karena mereka yang lahir di alam dewa itu pasti bukannya Sugati Ahetuka tapi adalah Dwihetuka atau Tihetuka. Karena dia adalah bukan Sugati Ahetuka dan nggak mungkin turun dia gitu loh. Nah, ya, ya. Itu aja sih pemahamannya. Ya, terima kasih. Ya, Cijani. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan. Romo, kalau yang tadi kehancuran dengan air itu gimana ceritanya bisa sampai ke alam atas ya, Romo ya? Penasaran, Romo. Kita harus baca buku Kiamat itu. Buku Pak Asin Keminda ada buku Kiamat ya. Oh, ada. Baca aja, kita baca. Jadi pokoknya Kama dan sekali lagi tadi makanya kenapa ini kan kita ada peroleh selama ini kan di Indonesia hanya mengetahui bahwa kiamat itu dari api aja kan. Oh, ada air matahari pertama, matahari kedua, matahari ketiga gitu ya. Nah, ternyata dari literatur Tipitaka kita dapat ada kiamat api, kiamat air dan kiamat udara. Karena kan ini kan 4 mahabhuta kan. Sebenarnya kan dunia ini kan jadi kalau kita belajar rupa di bab 6 yang namanya internal dan eksternal rupa itu kan hanya terbuat dari 4 unsur mahabhuta saja ya. Patawi, Apo, Datu, Tejo, Wayo. Patawi Datu, Apo Datu, Tejo Datu, Wayo Datu. Nah, tadi kenapa kok tidak ada Apo di situ, tidak ada apa? Tidak ada unsur Patawi di situ ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara Patawi, Apo, Tejo, Wayo itu adalah di kita kalimat di Patana yang kita pelajari, kalau itu muncul pastinya 4-4-nya muncul sebenarnya. Di dalam air ada api, ada udara, ada kayak gitu ya. Dalam air juga ada ini. Jadi memang kalau pertanyaan tadi kenapa bisa dengan air ya, kita mempersepsikannya seolah-olah mempersepsikannya ada air buah gitu tiba-tiba
masuk ke alam-alam Brahma kan mungkin nggak seperti itu kali ya. Karena kan di alam-alam materi halus dan non materi halus kan mereka nggak konsep rupa kan nggak berbeda nanti ya. Mungkin mainnya kali ya, mainnya. Pak Hendra mau tanya tuh. Silakan Pak Hendra langsung diambil. Ya, Romo mau tanya tentang proses kelahiran ya. Proses Tadi kan kelahiran. ada dari telur, ada dari rahim. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau yang dari telur itu kan ada proses peran serta rahim juga, Romo. Karena Iya. masuk di rahim dulu, setelah itu setelah cukup matang baru keluar. Bertelur lah. Bertelur pun kalau nggak diproses dirami pun nggak bertelur juga tuh, Romo. Itu gimana tuh, Romo? Ya, Prosesnya, makanya Pak RT ya, Pak Hendra ya. Kalau di Abhidhamma yang namanya kelahiran melalui telur itu harus melalui kandungan dulu. Dia keluar kandungan, jadi telur dirami baru jadi makhluk. Nah, jadi makanya masuk dalam kategori kalau kita pernah belajar Patisandi di bab berapa kita belajar Patisandi itu ya? Patisandi itu di bab berapa ya? Masih ingat nggak? Ya. Kita pernah Bab 3. mengatakan ada kelahiran yang dibagi menjadi 3 bagian. Ya, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui telur itu kelompok apa? Teman-teman masih ingat nggak? Kelompok apa? Kelahiran melalui telur dan kelahiran Sansedaja. Bukan. Kalau Sansedaja itu kelembapan. Ayo siapa yang tahu, teman-teman? Ada yang tahu kelahiran melalui apa ya? Kelahiran melalui apa itu? Apa namanya kalau kita berbicara Patisandi ya? Gabasayaka bukan? Gabaseaka. Jadi istilahnya dua kelahiran tadi ya, Rom. Pak RT ya. Kelahiran melalui telur dan kandungan itu dikategorikan sebagai Gabaseaka. Gabaseaka itu berarti karena yang namanya telur itu kan harus dari kandungan dulu dia. Iya. Setelah dia keluar jadi telur, baru dirami, baru jadi apa namanya? Makhluk. Jadi makhluk gitu. Makanya dikategorikan di Abhidhamma 3 kelahiran melalui 3 proses yaitu Gabaseaka tadi. Ya. Kayak gitu sih Pak RT. Oke, makasih Romo. Ya. Gabaseaka betul. Jadi kelur itu apa? Sanseda sama Jalabuja. Sanseda sama Jalabuja itu jadi Gabaseaka. Opapatika sendiri spontan ya. Kalau kelembapan apa? Oh, Andaja ya, Andaja sama Jalabuja. Andaja sama Jalabuja itu jadi Gabaseaka. Sanseda baru dari kelembapan, Opapatika dari spontan. Begitu Pak Hendra, ya Pak RT. Oke, makasih Mo. Ini pelajarannya udah lama sih ya, jadi Lupa lagi Mo. Harus mengingat bahasa Pali. Baik, apa ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, silakan langsung diambil. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri ya Romo ya. Sudah mau tutup. Sebelum menutup acara, mungkin ada pesan dari Romo untuk kita malam hari ini. Ya, sebenarnya bab 5, makasih Cilusi. Sebenarnya bab 5 ini sebenarnya pelajaran yang saya katakan tadi lebih mudah, karena kita akan berbicara habis ini tentang Kama 16 ya. Tentang pemahaman teori-teori saja sih sebenarnya. Karena kita bicaranya adalah Witimuta. Witimuta itu kan Witimuta itu kan terbebas dari proses. Karena terbebas dari proses berarti tidak berbicara tentang cita secara keseluruhan ya. Makanya kenapa nanti setelah itu di bab 6 kita baru menguasai belajarnya rupa. Memang menarik karena belajar Abhidhamma itu kan secara presisi nih. Kita sudah bahas bicara cita kan sudah sampai prosesnya kan di bab 4 terakhir. Nah, di bab 5 kita bicara makhluk-makhluk, bicara kama, nanti kita bicaranya apa? Rupa di bab 6. Jadi memang sangat bagus sekali ya Wena Nuruda di masa itu. Kalau kita sudah belajar Abhidhamma Tasanggaha, sebenarnya
kita sudah belajar kitab suci Tripitaka secara keseluruhan. Ya, makanya teman-teman untung kita terrekod dengan baik ya. Kalau mau iseng coba aja dengerin, karena pasti juga Bapak kita bisa mendapatkan saripati daripada pelajaran kita. Jadi pelajaran kita hari ini hanya bicara tentang 31 alam kehidupan, bicara tentang proses kelahiran melalui 4 jenis, kita bicara tentang 4 pembagian kama, dan seterusnya. Jadi memang ringan nih bab 5 ini ya. Tapi nanti masuk bab 6, rupa witi, baru kita seru. Itu puncak kita belajar ya. Nantikan keseruan. Baik, sadu. Terima kasih banyak Romo. Sebelum kita menutup acara malam hari ini, kita akan sama-sama membacakan Patidana. Mungkin boleh dipimpin oleh Pak Hendra. Pada Pak Hendra, saya silakan. Oke, baiklah Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama membacakan pelimpahan jasa Patidana. Andama yang Patidana gatayo bana mase punya sidani kata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satanantap amanaka ye pia gunawan taca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawirino sata titantilo kasving te buma catuyo nika pance kaca tuo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwe dayu maya dina naku nyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hontu awira suka jiwino kema padan capa pontu tesasa sijatang suba sadu. Saya kembalikan ke Cilusi. Ya, terima kasih Pak Hendra. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama menutup dengan Namakara Patah. Mungkin boleh dipimpin oleh Ko Hartono. Pada Ko Hartono, saya silakan. Iya. Nama Ramani, kalian amita sekalian, marilah kita akhiri kelas Abhidhamma pada malam ini dengan membacakan Namakara Patah. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang apiwade sowakato bhagawata dhammo dhammang nammasami supatik pano bhagavato sawaka sanggo sanggang namam. Satu. Demikian Cik Lucy. Selamat malam. Terima kasih Romo Rupi, kelas Dhamma. Terima kasih Romo Rubi, terima kasih Cilusi, Ko Hendra.